Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Sebenarnya video ini cukup banyak yang request. Video ini tentang pembahasan kedua HP ini, yaitu Redmi 10 dan juga Samsung Galaxy M22. Karena kalau misalnya kita lihat dari spesifikasi yang ditawarkan kedua HP ini sangatlah menarik, walaupun perbedaan harganya cukup jauh. Nah, di video kali ini kita akan membahas mending yang mana, Redmi 10 atau Samsung Galaxy M22. Dan video ini sangat cocok banget untuk kalian yang pengen minang salah satu kedua dari HP ini. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama di sini kita bahas masalah harganya terlebih dahulu. Jadi untuk masalah harga, kedua HP ini perbedaannya nggak jauh beda. Di sini bedanya cuma 300 ribuan aja. Samsung Galaxy M22 dengan varian 6/128 dibanderol dengan harga 2.799.000. Kebetulan memang cuma ada satu varian aja. Lalu si Redmi 10 ini ada dua varian. Yang pertama adalah varian 6/128 dan harganya itu dibanderol dengan harga 2.399.000. Dan untuk varian 4/64 dibanderol dengan harga 1.999.000. Jadi dengan perbedaan selisih harga yang cukup jauh, apa aja sih yang ditonjolin dari kedua HP ini? Mari kita bahas satu persatu. Dari mulai desain. Untuk masalah desain, ini tergantung selera masing-masing aja guys. Desain kedua HP ini sama-sama bagus kalau menurut saya, dan saling membawa ciri khasnya masing-masing. Tapi kalau misalnya saya pribadi, untuk masalah desain saya pilih Redmi 10 karena membawa desain yang lebih fresh ketimbang Samsung Galaxy M22 ini. Karena kalau misalnya kita lihat, Samsung Galaxy M22 itu hampir sama seperti Samsung Galaxy A22. Jadi agak sedikit membosankan kalau menurut saya untuk masalah desainnya. Lalu feel saat digenggam pun juga memang lebih enak di Redmi 10 karena di sini terasa lebih ringan walaupun memang perbedaannya cuma 5 gram aja. Di sini Redmi 10 sekitaran 181 gram dan Samsung Galaxy M22 di kisaran 186 gram. Terus untuk teksturnya kedua HP ini sama-sama doff untuk bagian belakangnya, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Lalu dari kelengkapan port-portnya sendiri, kedua HP ini sama-sama lengkap. Ada lubang earphone, lubang USB Type-C, dan juga ada lubang speaker. Lalu di bagian kanannya ada tombol fingerprint yang sudah menyatu dengan tombol power, dan juga ada volume up and down. Di bagian atas di Redmi 10 ada ear blaster dan juga ada lubang speaker. Ya, karena memang Redmi 10 udah pakai teknologi dual stereo speaker ya guys. Sementara itu Samsung Galaxy M22 untuk bagian atasnya polosan. Nah, terus juga di bagian kiri di sini ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card. Kedua HP ini sama-sama lengkap ya guys. Cuman bedanya Samsung Galaxy M22 masih pakai teknologi mono speaker, belum stereo speaker ya guys. Secara keseluruhan udah lengkap banget ya semuanya. Tapi untuk masalah desain, tinggal kalian sesuaikan saja sama selera kalian. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya aja, yaitu masalah layar yang paling unik dari kedua HP ini. Nah, untuk layarnya sendiri, di sini Redmi 10 udah menggunakan desain yang lebih kekinian, yaitu dot notch display. Sementara itu Samsung M22 masih pakai water drop display yang udah agak sedikit ketinggalan zaman kalau menurut saya. Terus untuk ukuran layar sendiri beda tipis banget ya. Di sini Redmi 10 berukuran 6,5 inch dan Samsung Galaxy M22 ini berukuran 6,4 inch. Lalu untuk resolusinya sendiri, di sini Redmi 10 udah pakai Full HD Plus dengan menggunakan panel IPS dan memiliki refresh rate 90 Hz. Lalu Samsung Galaxy M22 ini masih pakai resolusi SD Plus aja dengan menggunakan panel Super AMOLED dan juga memiliki refresh rate 90 Hz. Tapi kalian nggak usah khawatir untuk layarnya dari Samsung Galaxy M22 ini. Walaupun layarnya masih pakai resolusi SD Plus, warna dan kualitas sangatlah manjain mata banget. Beda banget sama layarnya si Redmi 10. Tapi ini kita bisa maklumin, Samsung Galaxy M22 ini pakai tipe panel yaitu Super AMOLED. Jadi untuk masalah kualitas gambar nggak usah ditanyakan lagi untuk layar panel AMOLED. Untuk dipakai di luar ruangan pun Samsung lebih terang ya karena bisa di-push hingga 600 nits. Sementara itu Redmi 10 hanya 400 nits aja. Untuk perlindungan layarnya sendiri Redmi 10 pakai Corning Gorilla Glass seri 3. Sementara itu Samsung belum pakai Corning Gorilla Glass series. Jadi untuk durability jelas si Redmi 10 lebih unggul. Lalu untuk responsifnya sejauh ini pas saya pakai buat main game, main real drum, kedua HP ini sama-sama responsif. Karena memang kedua brand ini untuk masalah layarnya tidak ada isu
Sudila ya guys. Dan sejauh ini saya sangat puas untuk masalah layar dari kedua HP ini. Lalu untuk jeroannya sendiri, kedua HP ini sama-sama menggunakan SoC dari MediaTek. Di sini Redmi 10 pakai MediaTek Helio G88 dan Samsung Galaxy M22 ini pakai Helio G80. Yang dimana kita tahu sendiri ya, kedua SoC ini hampir sama. Ibarat kata 11-12 lah untuk masalah performanya. Tapi yang unik di sini saya lebih nyaman di Samsung Galaxy M22 ini untuk masalah performanya karena lebih stabil ya guys. Ya mungkin ini kita bisa maklumin, hal ini bisa terjadi karena UI-nya juga. Kita tahu sendiri Redmi 10 pakai MIUI 12.5 dan Samsung M22 ini pakai One UI Core 3.1. Jadi untuk masalah kestabilan mungkin si Samsung Galaxy M22 ini lebih stabil ketimbang si Redmi 10 yang menggunakan MIUI 12.5. Lalu untuk pengalaman saat bermain game sih hampir sama aja ya, karena memang kedua SoC ini tidak terlalu signifikan untuk perbedaannya. Masalah performa saya bisa anggap sama lah dari kedua HP ini. Sebelumnya kita udah uji juga ya untuk MediaTek Helio G85, Helio G88 dan juga Helio G80 untuk masalah performanya. Dan ketiga SoC itu sama. Jadi menurut saya untuk perbedaannya nggak terlalu signifikan kalau buat main game. Tapi kalau misalnya kalian nanya lebih panas yang mana saat bermain game, mungkin saya bisa jawab dengan ringan yaitu Redmi 10. Entah kenapa ya, di sini Helio G88 memang sepertinya lebih panas ketimbang Helio G80 dan juga Helio G85. Saya juga agak sedikit bingung sih hal ini kenapa bisa terjadi. Tapi ini kita bisa positive thinking aja ya. Mungkin karena ini adalah SoC baru, jadi belum terlalu kompatibel dengan sistem operasi MIUI. Lalu dari segi baterai, kedua HP ini sama-sama memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 25 Watt di Samsung Galaxy M22 dan 18 Watt di Redmi 10. Nah, untuk daya tahannya sendiri kalian pasti udah tahu lah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Ya, Samsung Galaxy M22. Karena memang dari panelnya aja udah pakai Super AMOLED dan resolusinya cuma SD Plus aja. Jadi untuk baterainya bisa bertahan lebih lama. Penggunaan normal seperti main sosial media, nonton film, TikTokan, HP ini bisa bertahan hingga 10-11 jam. Sementara itu Redmi 10 cuma bisa bertahan hingga 7-8 jam aja. Jadi menurut saya untuk masalah baterainya bener-bener irit nih si Samsung Galaxy M22 ini. Untuk pengisian baterainya sendiri, Samsung Galaxy M22 ini lebih unggul dengan fast charging hingga 25 Watt. Pengisian 20-95% itu memakan waktu sekitaran 1 jam 20 menitan. Dan sementara itu Redmi 10 dari 20% sampai 95% memakan waktu sekitaran 2 jam 15 menit guys. Jadi agak lebih lama di Redmi 10. Lalu kameranya sendiri, kedua HP ini sama-sama memiliki konfigurasi quad kamera. Bedanya di sini Redmi 10 memiliki resolusi 50 megapiksel dan Samsung Galaxy M22 ini cuma 48 megapiksel aja. Selebihnya sama, ultra wide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Untuk hasil fotonya sendiri agak sedikit bingung sih siapa yang paling unggul dari kedua HP ini. Karena memang kedua HP ini sama-sama bagus kalau misalkan kita lihat dari kualitas fotonya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan lebih detail, warna dan kontras, di Samsung Galaxy M22 ini lebih unggul ketimbang Redmi 10. Entah kenapa ya, warnanya lebih gonjreng di Samsung Galaxy M22 ini. Dan saya lebih senang untuk hasil foto dari Samsung Galaxy M22 ini ketimbang Redmi 10 yang agak sedikit lebih pucat ya. Tapi pucatnya ini nggak terlalu parah. Di kondisi malam pun juga kedua HP ini sama-sama bagus. Tapi lagi-lagi lebih unggul di Samsung Galaxy M22 karena noise-nya tidak terlalu banyak. Lalu untuk perekaman videonya nih, yang paling penting karena memang di sini Samsung yang lebih unggul. Ya, Samsung memiliki sensor OIS. Jadi untuk hasil perekaman videonya sangatlah stabil di Samsung Galaxy M22 ini ketimbang di Redmi 10 yang tidak memiliki OIS dan juga hardware gyro. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari Samsung Galaxy M22 dan juga Redmi 10 di resolusi Full HD Plus 30 fps. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Mungkin kalian bisa nilai aja. Kesimpulannya memang agak sedikit membingungkan sih ya, pengen milih yang mana dari kedua HP ini. Karena memang kedua HP ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya seperti dual stereo speaker yang nggak ada di Samsung Galaxy M22 ini. Sensor OIS yang nggak ada di Redmi 10, gyro hardware juga nggak ada di Redmi 10. Proteksi Corning Gorilla Glass yang nggak ada di Samsung Galaxy M22 ini. Jadi sangat membingungkan ya guys kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya saya pribadi ya guys, saya mungkin
mungkin pilih Samsung Galaxy M22 ini dengan menambah 300 ribuan. Karena lebih banyak fitur seperti Super AMOLED, fast charging 25 watt, sensor OIS, dan lain-lain. Apalagi ini brand Samsung loh yang udah punya panggung besar, walaupun memang harganya agak sedikit mahal. Ya, semua kebutuhan tinggal balikan lagi aja ke teman-teman ya guys, pengen pilih Samsung Galaxy M22 atau Redmi 10. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @selfintechno. Jika teman-teman pengen nanya atau pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bingung sih, Samsung apa Redmi? Aduh. Samsung mahal, Redmi murah, tapi fitur lebih kaya di Samsung. Kayak Samsung aja nih bagus soalnya.